Kita kembali lagi di Oase Ramadan, masih menyisakan satu buah pertanyaan yang belum terjawab. Tadi ditujukan kepada Dokter Ida, yang mana beliau ini juga beliau spesialis gizi klinik, ya. Jadi pas banget kalau kita nanya-nanya sama Dokter Ida. Dokter tadi udah mengatakan kalau pengen bisa kuat puasanya, dalam artian selain niat yang kuat pastinya, makanan itu harus seimbang gizinya. Nah, gambarannya seperti apa begitu ya Mas ya, Mas Muhammad? Kira-kira gitu ya? Perbandingannya seperti apa antara karbohidrat, protein, lemak, dan mungkin ada contoh nggak gambaran supaya kita gampang mencernanya kayak gimana? Silakan. Baik, jadi kalau misalnya kita makan ya, kan ada piring makan yang bulat tuh. Iya. Nah, separuh dari piring itu diisi dengan karbohidrat. Separuh dari piring makan itu diisi dengan karbohidrat. Iya. Karbohidrat itu nasi, atau kentang, atau mie, atau roti, atau apapun juga boleh. Oke. Atau ubi atau singkong, monggo silahkan. Silakan. Ya. Setengahnya ya, setengah betul, dari piring ya. Oke. Tapi jangan muncung loh ya. Yang disebut setengah itu bukan artinya menggunung setengah gitu loh. Oh gitu. Jadi yang penting proporsional. Separuhnya kira-kira diisi dengan nasi. Nasi, ya. oke. Lalu setengah yang bagian dibagi dua. Setengah bagian dibagi dua ya, Ya. Mas ya. Seperempatnya diisi dengan lauk-lauk. Lauk-lauknya apa aja isinya? Nah, hewani dan nabati. Hewani dan nabati, oke. Ya, misalnya ada daging, ada ikan, ada telur, ada tahu, tempe, monggo. Tapi Oke. enggak banyak-banyak ya. Misalnya tahu nih satu, lalu ikannya satu, sepotong, seperti oke. itu. Iya, iya. Nah, seperempat yang lainnya kadang-kadang kita suka anjurkan antara seperempat sampai sepertiga. Iya. Ya, itu boleh diisi dengan sayur-sayuran. Sayur-sayuran, iya. Sebagai sumber untuk vitamin, mineral, dan antioksidan. Semua jenis sayur nggak masalah? Nggak masalah. Walaupun sawi atau apa gitu nggak apa-apa ya? Silahkan selama kondisi kesehatannya baik. Oke. Kecuali kalau misalnya, oh saya menderita asam urat, atau saya menderita sakit lambung ya, yang sakit MA, gastritis seperti itu ya. Mungkin ada jenis-jenis sayuran yang kita kurangi. Seperti itu. Oke. Ya, baik. Terima kasih banyak ya, Baik. Dokter Ida. Bagaimana Mas Muhammad, sudah terjawab? Sesuai dengan porsi sahurnya? Apa porsi buka puasa? Ngangguk aja loh. Baik, nah bicara mengenai bekal, kebetulan kawan-kawan dari Sari Roti ini juga punya tips-tips khusus buat kita nih, di mana Sari Roti dengan tagline-nya itu bekal sehat dan praktis. Pada kesempatan kali ini mau bagi-bagi sama kita. Apa kira-kira yang mau dibagi-bagi? Nah, kebetulan sudah ada Ibu Hesti. Untuk itu Ibu Hesti kami persilahkan untuk bergabung bersama kami. Bu Hesti, silakan Bu Hesti. Bu Hesti silakan Ibu. Ya, Ibu Hesti silakan. Ya. Oh, kita ke sana. Oh, gitu. Ibu Hesti sini, Ibu. Ibu Hesti sini, Ibu Hesti. Kemari, Bu. Oh, enggak. Oh, oke, maaf. Baik, sambil kita dulu ke Ibu Hesti, kita kembali ke Ustadz dulu deh. Ternyata masih nanti. Silakan Ustadz, lanjutkan Ustadz. Gimana Bu Dokter? Iya. Nengoknya ke sini, udah selesai ke dokter mulu lihatnya. Puasa-puasa, ntar dicabut pahalanya lagi. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan lagi tentang bagaimana kita memproses diri. Tadi hubungannya dengan ruh. Yang sedih itu ruhnya apa badannya? Ruhnya kan? Yang kecewa itu hatinya, yang gelisah itu dalamnya. Tapi sampai sekarang orang itu tidak pernah mempelajari daleman. Tidak mempelajari ruhaninya. Padahal inti dari badan kita atau inti daripada diri kita adalah ruhnya. Ruh inilah yang setiap hari diambil Allah, kemudian dikembalikan lagi, diturunkan lagi, cabut lagi setiap hari. Yuhyi wa yumit setiap saat. Jadi detak jantung kita juga sama. Setiap hari kita mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Sesungguhnya kita setiap hari itu mati. Yang pertama, dan bagaimana kita menghidupkan yang di dalam, bagaimana kita bisa merasakan satu kebahagiaan. Orang yang gelisah itu berada di sini. Orang yang sedih rasanya di sini. Betul nggak? Dan itu abstrak. Sampai sekarang kita tidak pernah mengenali diri kita sesungguhnya. Bahkan agama sudah tidak menjadi solusi untuk kita. Dan beragamanya pun sudah rohnya juga sudah hilang.
Nabi mengatakan bi'awwali ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu' yushiku an tadkhulal masjidal jami' la tara fihi rajulan khashi'an. Awal mula yang dicabut ilmunya pada diri manusia khusyuknya. Ketika orang sudah tidak khusyuk dalamnya, maka mudah gelisah. Zikirnya sudah tidak mempunyai ruh lagi. Dikatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah, hatimu tenang. Nah, sekarang banyak orang zikir tapi tidak tenang. Betul ya? Banyak orang berdoa tapi tidak dikabulkan. Banyak orang sholat tetapi tidak khusyuk. Ya, itulah yang dalam doa Nabi, sehingga itu kita bisa rasakan ada kekeringan ruhani ketika kita. Nah, puasa ini adalah bagaimana kita bisa merasakan itu. Itu kita bisa praktekkan bagaimana kita sampai merasakan jiwa kita tenang. Dan itulah Mas David yang dari saya sampaikan tadi. Begitu banyak hal-hal menarik yang sebenarnya bisa kita bahas, dan seperti saya sampaikan tadi bahwa dari Sari Roti juga mau bagi-bagi tips buat kita ya. Setelah tadi kita mendengarkan dari Ustadz, jadi jangan kemana-mana ya, ada sesuatu yang menarik. Jadi tetaplah di Oase Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bersama saya Nurul Adianti dan saya juga kehadiran dengan Ibu Hasti Fardianti selaku Asisten General Manager Marketing dari Sari Roti. Nah, kali ini kita akan berbagi tips dan trik mengenai Sari Roti. Nah, dengar-dengar Bu, nih kita punya Sari Roti baru ya Bu. Apa tuh Bu? Cerita dong Bu. Ya, jadi khusus untuk bulan Ramadan, kita ada produk baru, Sari Roti Tawar Kurma Mbak Nurul. Oh gitu, jadi isinya ada kurmanya? Iya, ini ada potongan kurmanya di setiap slice-nya. Oh gitu, jadi kira-kira apa nih rasa dan manfaatnya dari Sari Roti isi kurma ini? Ya, kalau rasa pasti enak ya. Iya. Sari Roti selalu enak produk-produknya. Kemudian untuk kurmanya sendiri itu baik dikonsumsi untuk bulan puasa Mbak Nurul, karena kurma ada di setiap lembaran slice-nya, dan setiap 2 lembar dari tawar kurma ini bisa mencukupi energi sekitar 220 kilokalori. Jadi baik dikonsumsi untuk bulan puasa Mbak Nurul. Oke, jadi begitu pemirsa. Jadi Sari Roti isi kurma ini kepraktisannya untuk berbuka sekaligus juga sebagai nutrisi yang baik. Dan tips dan trik ini pastinya disponsori oleh Sari Roti. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya pemirsa, kali ini adalah saatnya kita kuis interaktif. Jadi kita akan berbagi 1 juta rupiah kepada Anda semua pemirsa di rumah. Dan caranya mudah, cukup telepon ke nomor 021 555 0022 atau 021 5011 0022. Dan penelpon yang terpilih akan menuai berkah mendapatkan 1 juta rupiah persembahan dari Sari Roti. Ya, kita masih nunggu penelpon. Kita masih nunggu teleponnya Bu ya. Iya, Opa. Jadi pertanyaannya mudah sekali, pastinya akan seputar Sari Roti mungkin. Betul, pastinya. Iya, pastinya. Nanti Ibu menyebutkan pertanyaannya ya Bu ya. Oke. Iya, pastinya. Dan mudah sekali buat pemirsa semua di rumah, bisa langsung menelpon ke nomor 021 50. Halo, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Puasa Ramadan, punya berbagi. Oh, waalaikumsalam. Hebat sekali, passwordnya sudah disebutkan ternyata. Oke, Mbak langsung saja dari mana Mbak? Namanya siapa? Dari Aprilia di Jakarta. Oke, Mbak Aprilia ya? Iya. Iya, Mbak langsung saja kita sebutkan pertanyaan ya Mbak ya. Silakan Bu. Iya, Mbak Aprilia. Pertanyaannya buat sore ini, semoga bisa menjawab ya. Sebutkan varian produk Sari Roti yang hanya tersedia di bulan Ramadan, Mbak. Jawabannya A, Sari Roti. Ada pilihannya Mbak. Sari Roti tawar kurma atau B, Sari Roti tawar kopi? Yang pasti A, Sari Roti tawar kurma. Alhamdulillah, benar sekali. Terima kasih Mbak Aprilia. Iya, selamat kepada Mbak Aprilia mendapatkan 1 juta rupiah persembahan dari Sari Roti.